Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui media khobar ini ya, kabar tentang bahasa dan sastra ya, khususnya pada bulan suci Ramadan ini yang dipersembahkan oleh Laboratorium PBS FKIP Universitas Jambi. Tentu saja saya menyambut baik dan berbangga hati dengan terselenggaranya program ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan baik itu secara khusus keluarga besar FKIP, keluarga besar Universitas Jambi, maupun secara umum seluruh masyarakat, terutama kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah puasa dan amaliyah-amaliyah Ramadan lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para penonton dimanapun Anda semua berada, Ramadan itu sesungguhnya identik dengan prototipe lah ya, identik dengan gambaran surga. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan ini adalah gambaran dari amaliyah dan pekerjaan perilakunya ahli surga, perilakunya penduduk surga. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi jalan paling indah bagi kita untuk mudah-mudahan tercatat sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter surgawi itu, salah satu orang yang menjadi ciri khas penduduk surga itu adalah layyin. Dia berkatanya itu dengan lemah lembut. Dan dalam bahasa akademisnya mungkin kita sering menyebut good speaking, menjaga lidah, menata lidahnya. Dan kita tahu bahwa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada kata-kata yang kasar, sia-sia, menyakiti, cacian, bulian, kebohongan, hoax dan lain-lain. Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, la tasma'u fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Bahwa di surga itu tidak ada kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kasar, kotor tadi. Yang ada dalam surga adalah qilan salaman salama. Kata-kata yang salam, kata-kata yang penuh dengan damai, kesejukan, kegembiraan, kebahagiaan. Atau di surah Al-Ghasyiyah, Allah juga menyebutkan la tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada memang di surga itu kata-kata yang mungkin membuat orang kesal, menyindir, apalagi menyakiti hati dan lain-lain. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karakter surgawi itu ternyata kemudian oleh Allah kita jalani. Kita di bulan suci Ramadan ini dididik oleh Allah untuk menjaga lidah, untuk menjaga lisan. Karena Nabi juga menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya itu kecuali yang ia dapat itu hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena selama Ramadan dia tidak menjaga lidahnya antara lain. Kita tahu bahwa yang dapat merusak atau menghapus pahala puasa di bulan Ramadan itu umpamanya pertama berbohong atau riba atau sumpah palsu, bahkan marah dan lain-lain. Semua perilaku, perbuatan yang bermuara dari lidah yang tidak baik itu akan mengurangi makna dan nilai puasa yang kita lakukan itu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini sebenarnya
makna dari menjaga lidah itu sudah bermakna lebih luas. Kalau yang lalu-lalu kita memahami bahwa menjaga lidah itu ya apa yang terucap dari lidah. Tetapi dengan zaman teknologi, zaman digital, apalagi zaman media sosial sekarang ini, sebenarnya ucapan, ungkapan tidak hanya lagi tergantung dengan lidah. Dia sudah bermakna kepada nilai-nilai, sharing-sharing, apa yang kita sampaikan, apa yang kita share melalui media sosial. Apakah WA, IG, Facebook, dan lain-lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam fikih jurnalistik, ya kita itu diajarkan untuk betul-betul menjaga apa yang kita share itu. Jadi bagaimana kita bisa menyaring sebelum share. Bahasanya itu saring sebelum sharing. Ya. Artinya apa? Apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, apakah itu berita, apakah itu konten, apakah itu segala macam. Harusnya kita pelajari dulu dia, kita lihat dulu. Ya, satu, apakah informasi ini valid atau tidak? Apakah informasi ini sahih atau tidak? Baik kevalidannya itu dari sumbernya maupun dari sisi yang disampaikan. Apakah ini sesuai dengan tuntunan agama atau tidak? Apakah ini berasal dari sumber yang benar atau tidak? Lalu setelah kita mengetahui kalau ini ternyata benar, maka ini masuk dalam ya prioritas kita kalau mau di-share. Tapi kalau ternyata salah, tidak valid, bohong, dan lain-lain, maka kemudian ini jangan kita share, kita buang saja ke dalam kotak gitu, atau kita hapus saja di media sosial kita, atau tidak kita pedulikan, jangan kita tindak lanjuti. Lalu apakah yang benar itu kemudian langsung kita share juga? Tidak. Dalam fikih jurnalistik, setelah kita tahu bahwa itu benar atau tidak, kalau yang benar, yang valid, kemudian kita turunkan lagi. Apakah ini kalau kita share, kemudian bisa memberi manfaat kepada orang lain, atau justru mudarat? Karena bisa saja beritanya benar, beritanya valid, tetapi ketika kita share bisa saja memunculkan permusuhan, ya, memunculkan pertentangan, atau memunculkan konflik. Maka kalau kita melihat ada nuansa, ada potensi bahwa itu ada nilai tidak manfaatnya, bahkan membahayakan. Sekali lagi, ini jangan kita share. Ini jangan kita kasih ke orang lain. Cukup kita simpan, karena dia tidak akan memberi manfaat. Maka, pemirsa, kemudian setelah pada tahap kita sudah lihat ini valid, kemudian kita sudah lihat ini kemudian ini memang memberi manfaat, memberikan makna, memotivasi, meningkatkan gairah keagamaan dan lain-lain, baru kemudian kita share. Memang penting juga kita nge-share itu dalam nilai dakwah, nilai-nilai mengajak, ya, nilai tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tetapi tentu memang harus kita saring terlebih dahulu. Puasa sesungguhnya juga mendidik kita untuk menyaring. Karena puasa itu berasal dari kata menahan. Maka tidak semua yang kita terima harus kita share, tidak semua yang harus yang kita dapatkan itu harus kita bagi. Karena ada masa-masanya kita harus memiliki kearifan dalam menggunakan media sosial kita. Puasa jempol itu adalah bagaimana dia bisa menata, ya, bisa menjaga terutama hal-hal yang ia share melalui media sosial. Bahkan mungkin lebih agak ekstrim sedikit, maka selama bulan puasa ini dia lebih banyak memegang Al-Quran daripada handphonenya. Dia lebih banyak membaca ayat-ayat daripada membaca konten-konten, membaca media sosial dan lain-lain. Dia sudah tidak banyak lagi berpikir bagaimana banyak membaca apa yang ada di media sosialnya, tetapi dia sudah berpikir bagaimana dia bisa banyak membaca yang di media yang diberikan oleh Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tunaikan ibadah puasa kita dengan baik dan kita puasakan pula seluruh anggota tubuh kita, mata, tangan, kaki, telinga, mulut, termasuk kita puasakan jugalah sharing-sharing kita di media sosial kita. Sehingga mudah-mudahan puasa kita tahun ini betul-betul menjadi jembatan paling indah bagi kita untuk bisa mencapai atau bisa mendaftarkan diri kita menjadi penduduk surga. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan bangga saya kepada lab laboratoriumnya jurusan PBS ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lab-lab yang lain juga bisa mengikuti langkah yang luar biasa ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.